Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Baik adik-adik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keanekaragaman makhluk hidup, perlu kita ketahui makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Adapun jenis-jenis makhluk hidup yaitu yang pertama manusia. Manusia siapa sih? Yaitu kita sendiri. Kita sebagai manusia. Kemudian ada hewan. Contoh hewan yaitu kucing, harimau, burung, kupu-kupu, dan lain-lain. Kemudian tumbuh-tumbuhan seperti bunga, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ternyata semua batu, angin, air, tanah itu merupakan benda mati, yaitu tidak bisa bernafas dan lain sebagainya. Yuk kita cari tahu ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafas. Contohnya seperti ikan, dia bernafas melalui insan. Kemudian bergerak, seperti burung yang bergerak menggunakan kedua sayapnya. Kemudian butuh makanan, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi. Kemudian peka terhadap rangsangan, contohnya seperti bunga, malu, yaitu dia jika disentuh akan menutup. Kemudian ada tersusun dari sel-sel, kemudian melakukan metabolisme, kemudian menghasilkan zat sisa, dan yang terakhir yaitu beradaptasi terhadap lingkungan. Kemudian di sini dapat kita lihat terdapat contoh sel hewan, yaitu ada membran sel, sitoplasma, mikrotubulus, dan mitokondria, ribosom, sentriol, badan Golgi, nukleus, lisosom, sitoskeleton, RE halus, dan RE kasar. RE kasar berfungsi sebagai membuat dan menghasilkan protein sehingga dapat digunakan oleh sel. Kemudian ada fungsi dari membran sel sebagai mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral serta sebagai pembungkus atau pelindung sel. Kemudian ada sitoplasma, yaitu tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Kemudian contoh berikutnya yaitu sel tumbuhan. Pertama ada kloropos yang berfungsi sebagai menyerap energi matahari agar tumbuhan dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Kemudian ada vakuola yang berperan dalam memberikan dukungan mekanis dan mengatur tekanan osmotik dalam sel tumbuhan. Kemudian ada ribosom, ada sitoplasma, kemudian mempunyai inti sel, terdapat dua yaitu nukleosa dan nukleopora. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal-usul, bentuk dan fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Jadi, sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok membentuk sebuah jaringan. Kemudian organ. Organ merupakan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Contoh organ di dalam tubuh manusia yaitu jantung, hati, kemudian paru-paru, dan organ di luar dari tubuh yaitu mata, hidung, dan mulut. Sama halnya dengan hewan,
Kemudian kalau organ tumbuhan terdapat batang, daun, akar, dan lain sebagainya. Kemudian sistem organ. Yang dimaksud dengan sistem organ adalah sekumpulan atau kelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu fungsi tertentu atau fungsi dan tujuan yang telah kompleks pada tubuh makhluk hidup. Kemudian, organisme merupakan tingkat organisasi kehidupan yang terakhir, berupa kumpulan organ-organ yang saling memengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Contohnya kita sebagai manusia. Kemudian klasifikasi makhluk hidup, suatu cara pengelompokan dan pengkategorian makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Tujuan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya, dan memberi nama bagi makhluk hidup. Apa sih manfaat untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Yaitu untuk menyederhanakan objek biologi yang beraneka ragam dan mengetahui hubungan kekerabatan di antara makhluk hidup. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.